Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus ketika hari ini kita semua boleh menikmati berkat kehidupan. Di tengah-tengah pengharapan hidup untuk kiranya kita semua tetap ada di dalam lindungan, penyertaan dan pemberkatan dari Dia Tuhan, Sang Pemberi kehidupan bagi kita semua. Maka alangkah bahagianya ketika hidup kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka di pagi hari ini sebelum kita akan menjalankan tugas, aktivitas dan tanggung jawab kita memohon hidup kita diperlengkapi dengan firman kebenaran Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami semua di hari ini. Di tengah-tengah kami memaknai keterpanggilan kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, kami merenungi setiap perjalanan kehidupan kami. Adapun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa yang kami lakukan, kami bermohon Engkau kiranya mengembalikan kami ke jalan kebenaran-Mu yang membawa hidup. Kami percaya di tengah-tengah umat yang mau bertobat kembali ke jalan Tuhan, ada berkat pemulihan, keselamatan yang Tuhan sementara dan selalu kerjakan bagi kami semua. Oleh karena itu Bapa, kami percaya hanya firman-Mu yang dapat mengubahkan kami, hanya firman-Mu yang dapat menuntun dan memperlengkapi kehidupan kami, sehingga untuk apapun yang kami upayakan di tengah-tengah dunia ini, biarlah kehidupan kami terus ada untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami menyebut firman-Mu dalam ungkapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini Renungan Harian Keluarga Gemim Jemaat Maranatha Pastaten dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian, mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Demikianlah firman Tuhan, saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Tema hari ini diajari dan diberi petunjuk oleh Allahnya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan pengolahan tanah yang dilakukan oleh petani bukanlah pekerjaan yang mudah. Pekerjaan tersebut bukan hanya membutuhkan kekuatan fisik, namun yang terpenting adalah membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, bacaan hari ini menyatakan bahwa sang petani telah diajari dan diberi petunjuk oleh Tuhan sendiri karena Dia adalah sumber hikmat. Tuhan berperan sebagai guru hikmat bagi si petani. Kata telah diajari menggunakan kata Ibrani yaitu yasar, artinya mengajar, memimpin, menghukum, mengasuh, mengarahkan, membimbing, dan menuntun seseorang dalam melakukan sesuatu. Saudara, proses mengajar itu bukan hanya sekedar berkata-kata atau sekedar memberi informasi. Nah, proses belajar mengajar juga merupakan suatu proses pengajaran, pendampingan, pembimbingan, dan pelatihan. Nah, proses ini tidak berlangsung singkat, namun melalui waktu dan proses yang panjang. Nah, kata diberi petunjuk menggunakan kata yarah, yang artinya mengajar dan melatih seseorang tentang sesuatu. Jadi diajar dan diberi petunjuk adalah proses belajar untuk menjadi bijaksana. Nah, bacaan ini juga menyatakan bahwa yang diajarkan adalah cara yang tepat. Kata yang digunakan adalah imam mispat, dari mispat yang artinya keadilan, dan peradilan juga berarti keselarasan dan ketaatan. Nah, Nabi Yesaya menyatakan bahwa orang Israel telah diajari dan diberi petunjuk melalui firman, hukum ataupun perintah dan pengajaran melalui para pemimpin yang diutus Tuhan kepada mereka. Nah, tujuannya untuk memberitakan firman, memberitakan hukum dan pengajaran itu adalah agar mereka menjadi bijaksana dan hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka telah melalui proses belajar yang sangat panjang, telah dilatih, dituntun oleh Tuhan, tetapi sejarah Israel menyatakan bahwa meskipun mereka telah melewati proses belajar yang sangat panjang, tidak semua dari mereka memelihara kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, saudara, gereja sebagai persekutuan orang percaya telah menerima dan melaksanakan berbagai bentuk pengajaran. Gemim melaksanakan pelayanan katekisasi dengan serius, bahkan menyiapkan materi untuk beberapa bentuk katekisasi.
Meskipun menghadapi banyak kendala, tetapi bentuk pelayanan pengajaran dan pengembangan terus dilaksanakan. Nah, sebab bentuk pelayanan ini adalah salah satu cara untuk mendampingi dan menolong warga jemaat agar belajar memahami jati dirinya sebagai umat Tuhan, memelihara imannya, dan melakukan dengan setia dan taat pengajaran firman Tuhan yang diterimanya. Oleh karena itu, proses ini terus berlangsung sepanjang hidup dan dilaksanakan baik di tengah jemaat maupun di tengah keluarga. Oleh karena itu, semua orang percaya atau keluarga Kristen diajak untuk tidak menolak proses pengajaran, pendampingan, pembimbingan, dan pelatihan. Sebab itu akan memampukan kita untuk bertumbuh bijaksana. Dan tentu di dalamnya kita punya harapan yang sangat besar bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan dilatih, dibentuk untuk menjadi orang percaya yang mau mendengar, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari berdoa. Bapa kami, selalu menaruh pengharapan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk kekuatan demi kekuatan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hikmat dan kebijaksanaan yang telah Engkau letakkan di dalam kehidupan kami, supaya kami terus menjalankan kehidupan ini bukan berdasarkan pada kekuatan kami, tapi berdasarkan pada hikmat dan kebijaksanaan di dalam Engkau. Terima kasih ketika hari ini kami semua diberikan waktu dan kesempatan yang sangat berharga untuk menikmati berkat kehidupan. Biarlah hari-hari hidup yang kami jalani adalah hari-hari kehidupan yang terus diberkati untuk memuliakan Tuhan. Tuhan pakai kami untuk menjadi alat kesaksian dimanapun kami pergi dan berada. Kami memberitakan firman, memberitakan kebenaran Tuhan lewat tutur kata, sikap kehidupan kami yang mencerminkan kekudusan diri kami, jati diri kami sebagai murid Kristus yang setia. Terima kasih untuk pelayanan gereja Tuhan yang terus mewartakan firman, badan pekerja Majelis Sinode Gemim, badan pekerja Majelis Wilayah, badan pekerja Majelis Jemaat secara organisasi menata pelayanan yang ada, tetapi juga dalam kerja pelayanan para hamba-hamba Tuhan, baik diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Semua perangkat pelayanan yang ada Tuhan memberkati, termasuk pelayan-pelayan khusus-Mu yang melayani di Jemaat Gemim Maranatha Pasaten. Kami mengimani akan kasih dan kebaikan-Mu yang selalu memperlengkapi kami, menuntun bahkan mengarahkan kehidupan kami supaya kami betul-betul melayani Engkau secara sungguh-sungguh dan mengabdikan kehidupan kami untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sambil kami mendoakan untuk jemaat-Mu, biarlah mereka bertumbuh di dalam iman, mereka tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang kudus, yang tentu mempertahankan integritas diri sebagai murid-murid Kristus yang setia. Adapun jemaat-jemaat-Mu yang sementara bergumul dalam pergumulan sakit, Engkau kiranya menyembuhkan keadaan kehidupan mereka di tengah-tengah harap dan rindu untuk berpulih secara total. Kami mengimani dan kami percaya akan kasih Allah sendiri yang kiranya akan melawat mereka, sehingga mereka tertolong, ternikmatilah suasana kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera, berkat kesembuhan boleh mereka nikmati. Tetapi pun kami mendoakan jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Bapa Sorgawi, kami percaya mereka sungguh berbahagia dan diberkati oleh-Mu di hari ini. Biarlah mereka bergembira, bersuka cita karena bertambah usia oleh karena anugerah berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hendak menjalankan aktivitas tugas dan tanggung jawab kami. Di sepanjang hari ini kami bermohon Bapa berkat penyertaan, perlindungan, dan pemberkatan-Mu. Siapakah kami sangat terbatas, tetapi kekuatan kami terus diperlengkapi, diberkati hanya oleh karena kuasa Kristus sendiri. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami diberkati untuk kiranya mengayomi, membangun masyarakat pada satu tekad harapan iman, sekalipun kami hidup dalam kepelbagaian, tapi kami memperjuangkan hidup dalam kerukunan untuk menciptakan kedamaian. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Ini pengharapan iman kami sambil kami mendoakan jemaat Gemim Maranatha Pasaten diberkati untuk menjadi berkat dan terus ada untuk memuliakan Tuhan. Tim multimedia yang juga akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan ini lewat RHK Jemaat Gemim Maranatha Pasaten, diberkatilah kiranya di dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami yang kami sampaikan dan mohonkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita telah diperlengkapi oleh firman Tuhan di hari ini. Selamat kita menjalani hari ini dengan ungkapan syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita semua diberkati dan seisi keluarga kita juga pun diberkati oleh Tuhan. Shalom dan damai di hati.